PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menginstruksikan seluruh pelaku usaha di wilayah Provinsi Aceh untuk mengurus dan memiliki sertifikasi halal pada setiap produk yang dihasilkan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Aceh tentang pelaksanaan sistem jaminan produk halal yang ditandatangani Ahmad Marzuki tertanggal 11 Agustus 2023. Namun, bagaimana implementasinya di lapangan, khususnya di beberapa kabupaten kota di Provinsi Serambi Megah ini? Apakah sudah berjalan maksimal? Podcast Lentera Umat episode 17 kali ini yang membahas implementasi Surat Edaran Gubernur tentang sistem jaminan produk halal yang akan mengupas langsung bagaimana kabupaten kota dalam menanggapi surat edaran tersebut demi mewujudkan Aceh Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera Umat, hari ini kita bertemu kembali untuk mendiskusikan satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang implementasi Surat Edaran Gubernur tentang pelaksanaan sistem jaminan halal di Aceh. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 2014 di Indonesia sudah ada undang-undang tentang jaminan produk halal dan diikuti oleh 2 tahun berikutnya dengan lahirnya Kanun 8 2016 tentang sistem jaminan produk halal. Yang menariknya pada tahun lalu Gubernur Aceh meresponnya juga dengan menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan sistem jaminan halal di Aceh. Nah, barangkali hari ini telah hadir bersama kita narasumber kita yang datang jauh-jauh ya dari Kabupaten Bener Meriah untuk mendiskusikan beberapa hal sehubungan dengan implementasi dari surat edaran tersebut. Nah, bersama kami hari ini telah hadir Bapak Asisten dari Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya. Selamat datang Pak, mungkin terima kasih setelah jauh-jauh datang, setelah sampai kemari dengan selamat. Barangkali Pak kita mulai diskusi kita hari ini tentang bagaimana Pak kondisi pelaku usaha di Kabupaten Bener Meriah. Baik, terima kasih. Pertama tentu kami merasa sebuah penghormatan diundang untuk hadir ke acara yang berkah ini. Kemudian yang kedua, apresiasi kami terhadap kegiatan ini yang mudah-mudahan nanti dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya kepada masyarakat Aceh tentang apa yang sudah kami lakukan di Kabupaten Bener Meriah terkait dengan implementasi Surat Edaran Gubernur nomor 11662 tahun 2023 yang lalu. Nah, dapat kami informasikan Pak bahwa di Kabupaten Bener Meriah kita memiliki branding pertanian dan wisata. Tentu banyak sekali pelaku-pelaku usaha industri kecil dan menengah yang kaitannya juga tentang kepariwisataan dan pertanian ya, diantaranya kopi, horti dan wisata. Dan semenjak Kabupaten Bener Meriah berdiri pada tahun 2004 kita sudah banyak membina pelaku-pelaku industri, pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bener Meriah, mendorong dan juga mendampingi dan memfasilitasi terkait dengan pengolahan. Dan alhamdulillah dengan terbitnya Kanun Aceh nomor 8 2016 tentu kami sangat konsen untuk menghadirkan dan membantu pelaku-pelaku industri dan pelaku usaha di Kabupaten Bener Meriah untuk dapat memastikan bahwa produk yang mereka olah dan mereka jual itu tentu juga bersertifikat halal. Baik, barangkali dari surat edaran tersebut apa saja Pak yang sudah ditindaklanjuti oleh Kabupaten Bener Meriah? Baik, surat edaran tersebut kan seingat saya terbit di bulan Agustus 2023 yang lalu. Nah, tapi pemerintah Kabupaten Bener Meriah
jauh sebelumnya, semenjak tahun 2018 tepatnya, kita sudah menganggarkan melalui Dinas Perdagangan terkait dengan pendampingan kepada pelaku usaha dan pelaku industri yang ada di Kabupaten Banda Meriah. Kita menganggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kita mendampingi, kita membentuk tim, dan kita menjemput bola kepada para pelaku usaha dan industri di Kabupaten Banda Meriah untuk mensertifikatkan halal produk yang mereka olah dan mereka jual ke pasar. Ya. Oke, Pak. Barangkali sebagaimana kita ketahui dalam surat edaran itu kan minimal ada 3 poin, Pak. 3 poin. Yang pertama, kabupaten kota termasuk SKPA, SKPK barangkali berkewenangan dan berkewajiban mensosialisasi. Nah, yang kedua juga mereka mengharuskan kabupaten kota untuk mewajibkan pelaku usaha, salah satunya sertifikasi halal. Nah, dan yang ketiga adalah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik di provinsi maupun di kabupaten itu mengharuskan menyajikan di kegiatan itu adalah produk-produk lokal yang sudah bersertifikat halal. Nah, gimana tanggapan Pak Asisten? Baik, untuk yang pertama terkait dengan mensosialisasikan, tadi kami sampaikan bahwa itulah salah satu bentuk dukungannya. Jadi anggaran yang kita berikan melalui Dinas Perdagangan untuk melakukan sosialisasi kepada para pelaku industri dan usaha untuk mengetahui sebenarnya apa sih tujuan dan manfaat dari sertifikat halal yang nanti mereka akan terima. Kemudian syarat-syarat apa yang harus mereka penuhi terkait dengan pengajuan yang disampaikan kepada MPU Aceh untuk mendapatkan sertifikat produk halal tadi. Nah, tentu kami juga dalam setiap acara-acara pemerintahan daerah kita konsen untuk menampilkan, menghadirkan produk olahan yang sudah bersertifikat halal dan ditampilkan dan disajikan di acara-acara formal dan non formal di pemerintah daerah. Pak, ya? Sampai hari ini. Alhamdulillah. Kita menampilkan produk jagung misalnya, ketela, kacang, ubi, kopi gayo di Banda Meriah yang hari ini merupakan kopi terbaik. Kita sajikan dengan cara yang mungkin orang belum banyak mengenal. Bagaimana kemudian kopi itu diseduh tidak menggunakan gula putih misalnya, kan sesuatu yang orang belum melihat, gitu kan? Bagaimana kemudian kopi itu diolah dengan cita rasa tertentu sehingga memiliki kualitas yang tidak semua orang dapat merasakannya, dan itu sudah tersertifikat halal. Mulai dari hulu sampai hilir, dari mereka proses menanam, ditanamnya saja Pak, pupuknya organik itu kita sudah cek. Bagaimana kemudian pupuk yang mereka gunakan tersebut pupuk yang insya Allah halal, yang baik. Kemudian pengolahannya juga baik, kemudian pemasarannya juga baik, sehingga insya Allah kopi di Banda Meriah alhamdulillah hari ini sudah bersertifikat halal. Baik Pak. Untuk 2024 ini dan tahun-tahun yang akan datang, kira-kira apa Pak konsen pemerintah kabupaten dalam rangka menaikkan branding ya usaha masyarakat? Salah satunya ketika misalnya dia punya sertifikat halal, tentu dia menjadi kepercayaan masyarakat baik lokal maupun nasional bahkan internasional gitu. Kira-kira apa Pak upaya konkretnya di 2024 dan berikutnya? Baik. Yang pertama, Bapak Bupati memerintahkan kepada kami untuk meningkatkan keberpihakan pemerintah daerah dalam sisi anggaran. Bagaimana kemudian pelaku industri usaha yang belum mendapatkan sertifikat halal ini kita dorong mereka untuk mengetahui dan dapat sertifikat halal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu bagi mereka yang hari ini sudah bersertifikat halal, terutama olahan pangan, pertanian, mereka menjadi mitra pemerintah daerah dalam penyajian produk-produk pangan lokal. Contoh misalnya dalam hal pemerintah daerah Kabupaten Banda Meriah mengekspor produknya ke daerah-daerah lain misalnya. Itu mereka, tentu yang kita utamakan adalah mereka yang sudah memiliki sertifikat halal. Kemudian dalam hal acara-acara di pemerintah daerah, ya kita memprioritaskan mereka yang sudah bersertifikat halal. Itu bentuk dukungan kita kepada mereka yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Dan yang terpenting adalah bagaimana kemudian pemerintah daerah Kabupaten Banda Meriah terus secara kontinu ini membantu para pelaku usaha baik dengan atau tanpa anggaran. Atau tanpa anggaran. Karena kita punya tim untuk itu, Pak. Kita punya tim untuk itu, dan bagaimana kemudian kita bisa memfasilitasi mereka secara mandiri
untuk mendapatkan sertifikat halal. Tidak hanya karena itu merupakan ketentuan yang diatur di kanun, tapi kewajiban kita umat Islam untuk selalu mendapatkan makanan yang halal. Baik. Kemudian tadi fokus Benar Meriah barangkali pertanian dan wisata. Nah, tentu kalau bicara wisata halal ya. Betul. Nah, komponen wisata halal itu kan salah satunya adalah tersertifikasinya pelaku usaha yang berbasis makanan. Betul. Apakah itu warung kopinya, rumah makan, restoran, kan? Betul. Nah, ini gimana, Pak? Ya. Baik, kita di tahun 2023 yang lalu, tepatnya di bulan September, kita sudah melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan atau kalau boleh dikatakan lembaga internasional untuk membantu pemerintah Kabupaten Meriah dalam mengelola tata kelola pariwisata halal. Oke. Ya. Dan wisata halal itu salah satunya adalah bagaimana kemudian kita menjual produk halal, produk makanan, minuman. Tapi tidak hanya dari sisi itu, kita ingin agar Benar Meriah ini tidak hanya halal di makanan dan minumannya, juga halal dalam tata kelola pengelolaan pariwisata. Misalnya kemudian kita ingin memberikan sisi positif yang lain, bahwa wisata itu tidak melulu dikaitkan dengan konotasi sebagaimana yang orang kenal hari ini. Tapi wisata di Kabupaten Benar Meriah adalah wisata panen kopi, wisata memetik kopi, gitu kan, wisata kemudian melihat ekowisata di Benar Meriah seperti gajah, arum jeram, ya tentu pakaiannya, suasananya, kemudian perilakunya, sampai makanan yang mereka nikmati, kita ingin semuanya halal. Baik, Pak, ketika ada ide menjadikan misalnya Benar Meriah kabupaten produsen halal, artinya apapun yang diproduksi di Benar Meriah itu mempunyai sertifikat halal. Nah, ini kan dampaknya dua. Pertama, melindungi masyarakat dari mengkonsumsi yang non halal. Yang kedua, mengangkat pelaku usaha. Nah, kira-kira gimana, Pak, ketika ide itu ada, misalnya kesiapan Benar Meriah sendiri misalnya? Baik, terima kasih. Ini sesuatu yang kami tunggu-tunggu sebenarnya. Artinya memang kami sadar bahwa pemerintah Kabupaten Benar Meriah tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dari seluruh stakeholder, terutama pemerintah atasan, provinsi dan MPU Aceh, untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada Kabupaten Benar Meriah, mendukung semua pelaku usaha, pelaku industri yang ada di Kabupaten Benar Meriah itu mendapatkan sertifikat halal. Dengan demikian tidak hanya kemudian hasilnya yang halal, tapi brandingnya juga halal. Benar. Jadi dari ketika orang bicara Benar Meriah, Benar Meriah adalah halal. Gitu, Jadi betul. Semua wisatanya, olahannya, kemudian budayanya semua. Ya, kami ingin ciptakan sebuah branding Benar Meriah adalah halal. Benar. Artinya ketika sudah mulai dirintis, mungkin butuh beberapa tahun keberapa itu akan terjadi, Pak. Insya Allah, mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak. Nah, di data kami, Pak, di statistik kami memang hari ini Benar Meriah tahun lalu merupakan kabupaten kedua yang terbanyak melahirkan sertifikat halal di Aceh. Barangkali ini satu prestasi yang pernah dicapai kali ya. Nah, untuk 2024 nih dan seterusnya gimana, Pak, rencana kabupaten? Baik, tentu yang pertama secara berkesinambungan kita akan tetap memberikan perhatian melalui program yang ada di Dinas Perdagangan, beserta dinas-dinas lain yang kaitannya secara tidak langsung mendukung terbitnya sertifikat halal bagi pelaku usaha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu pemerintah daerah terus menjalin kerjasama dengan semua pihak terkait agar pelaku usaha, pelaku industri yang ada di Kabupaten Benar Meriah itu betul-betul bisa mandiri, betul-betul bisa mengolah industri dan usahanya itu dengan baik, ya kan? Pemerintah daerah tentu dari sisi anggaran kita cukup terbatas karena bagaimanapun kita tidak mampu menjangkau semua pelaku usaha, tapi dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kita bisa menghadirkan pihak-pihak yang bisa membantu pelaku usaha kita
agar mereka yang sudah halal ini dapat tumbuh lebih pesat lagi. Ya. Yang belum ya kita halalkan. Ya. Yang sudah kita pesatkan agar kemudian tentu kaitannya nanti dengan pendapatan asli daerah. Benar. Ketika kemudian semua pelaku usaha sudah berkembang, mereka sudah diterima produknya di pasaran, nah pasti imbasnya ke pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Barat juga akan meningkat dengan sendiri. Barangkali masyarakat kan memproduksi sesuatu itu bisa. Kendala yang dialami hari ini barangkali adalah pemasaran. Betul. Nah, ketika satu produk kita branding dengan halal, mungkin membantu memecahkan beberapa persoalan yang mereka hadapi dalam bidang ini. Dan kita sudah tahu Pak kan ketika pelaku usaha atau usaha kecil itu bebas resesi Pak, ketika resesi betul. terjadi mereka bisa bertahan. Betul. Artinya sebenarnya ini kekuatan betul, ya bagi betul. kabupaten juga untuk Betul. ini. Itulah mengapa kemudian kami pemerintah Kabupaten Maria itu sudah melakukan MOU dengan pemerintah Kabupaten Biru, pemerintah Kabupaten Aceh Utara, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Luwes. Kita ingin melakukan barter istilahnya ya. Jadi produk yang hari ini surplus di Kabupaten Bandung Maria itu dapat kita jual ke kabupaten tetangga yang di sana kemudian kekurangan. Demikian sebaliknya, ya kan. Kemudian misalnya di kita surplus di bidang horti misalnya, kita bisa kirim ke kabupaten tetangga Biren misalnya. Biren surplus di bidang produksi kelapa misalnya. Mereka bisa mengirimkan ke Kabupaten Bandung Maria, dan tentu semua pelaku industri dan usaha di bidang itu tersertifikat halal, mereka kita akan prioritaskan. Jadi pelaku-pelaku usaha tadi itu yang sudah memiliki sertifikat halal, tentu produk mereka yang kemudian kita jual ke kabupaten tetangga untuk meningkatkan nilai jual yang mereka dapatkan pada hari ini, sehingga perputaran uang jadi lebih naik. Betul. Oke. Dari jumlah sertifikat tahun lalu barangkali dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha jauh Pak. Betul. Sudah pernah nggak Pak, ada nggak rencana misalnya memetakan dalam berapa tahun ke depan ini total pelaku usaha di Bandar Mulia itu akan tuntas sertifikat halal? Ya, baik. Jadi kan semenjak tahun 2018 sampai hari ini kita sudah mensertifikatkan kurang lebih 67 pelaku industri dan usaha. Kita berharap terus secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kita akan dorong pertumbuhannya berkali lipat. Benar. Ya. Kita kalau target saya pikir tentu banyak aspek yang akan terpengaruh ya terhadap target yang mungkin akan kita capai. Tapi paling tidak pemerintah daerah punya konsep yang jelas. Setiap tahun paling tidak ada kurang lebih 50 misalnya pelaku usaha atau industri yang bersertifikat halal. Itu yang kemudian dianggarkan oleh pemerintah daerah. Nah, di samping itu juga tentu kita dorong mereka hari ini yang secara finansial sudah cukup baik usahanya tapi belum mendapatkan sertifikat halal, kita juga akan dorong melalui program-program lain. Ada di Dinas Pertanian, ada di Dinas Sosial, program-program lain yang mendukung mereka agar kemudian secara materi mereka sudah cukup untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, tinggal kemudian minta daerah memfasilitasi saja. Karena materi mereka sudah cukup, syarat-syarat mereka sudah cukup, minta daerah tinggal memfasilitasi. Terhadap mereka yang hari ini finansialnya mungkin sedikit di bawah, kelas menengah ke bawah, UMKM misalnya, inilah perhatian khusus pemerintah daerah. Intervensi kita di situ agar mereka mendapatkan jaminan halal melalui sertifikat halal. Ya, baik. Hari ini kan Pak ada setiap perusahaan dan juga BUMN punya kewajiban membina pelaku usaha. Nah, barangkali Bupati atau pemerintah kabupaten kan punya kewenangan untuk melakukan koordinasi, melakukan. Saya pikir ketika jadi jalur masuknya banyak, bukan hanya anggaran daerah, tapi juga kita bisa memanfaatkan CSR perusahaan-perusahaan. Di Bandar Mulia kan banyak. Mungkin tujuan ke arah itu akan semakin dekat. Itu gimana Pak? Selama ini pernah nggak? Ya, jadi tadi benar apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa pemerintah daerah memanfaatkan semua aspek. Semua stakeholder yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Bandar Mulia tentu kita akan rangkul. Ada pelaku swasta di situ. Kemudian ada pemerintah atasan provinsi dan pemerintah pusat di situ. Kemudian ada lembaga-lembaga NGO yang membantu mendorong perkembangan wisata dan pangan yang ada di Kabupaten Bandar Mulia. Nah, kita sudah banyak bekerjasama dengan
kita terakhir ada namanya LSM Kata Hati. Kata Hati, Iya. Kata Hati Institute. Iya, Kata Ya, Institute. Jadi mereka juga membantu mendorong pemerintah daerah yang anggaran bersumber dari asing untuk bagaimana olahan jernang misalnya di Kabupaten Bandar Barat ini dapat tumbuh. Ya. Nah, artinya apa? Semua pihak yang kaitannya untuk meningkatkan produksi olahan yang ada di Kabupaten ini kita akan rangkul. Yep. Tinggal kemudian pemerintah daerah hari ini sisi mana kemudian yang wajib diintervensi langsung. Contoh tadi pelaku-pelaku yang secara finansial mungkin mereka tidak sebesar pelaku-pelaku usaha lain. Nah, pelaku usaha ini kita akan kerjasamakan dengan pihak ketiga, kita dorong mereka mandiri, kita siapkan instrumen mereka agar mereka nantinya juga dapat halal bersertifikat produk. Jadi semua kita harapkan semua industri usaha di Kabupaten Bandar Barat itu dapat mendapatkan sertifikat produk halal tadi. Ya. Baik Pak Asisten, menurut hitung-hitungan pemerintah kabupaten, kira-kira butuh waktu berapa lama nih Pak untuk semua produsen atau yang memproduksi barang sasaran layanan halal itu akan tuntas kira-kira? Baik, kalau kemudian operasional dalam pelaksanaan di lapangan itu berjalan, kalau kemudian pemerintah cukup memberikan perhatian kepada masyarakat pelaku usaha tadi, Pemerintah kabupaten maksudnya, kalau kemudian dukungan dari pemerintah atasan, dukungan dari lembaga-lembaga asing, dukungan dari NGO dan segala macam itu dapat kita kumpulkan, saya pikir tidak memerlukan waktu yang lama, Pak. Mungkin kalau hemat kami paling lama 5 tahun kita sudah bisa melihat perkembangan yang cukup signifikan. Kalau misalnya ada ribuan, misalnya ada 2.400 sekian pelaku usaha di Kabupaten Bandar Barat, kalau kita konsisten dan didukung oleh semua stakeholder tadi dan secara kontinu kita turun ke lapangan, saya yakin tidak butuh waktu lama untuk Kabupaten Bandar Barat semua pelaku usahanya itu bersertifikat halal. Nah, untuk menuju kabupaten produsen halal, kira-kira menurut Bapak akan alami kendala atau? Ya, tentu dalam program menjadikan Kabupaten Bandar Barat itu produsen halal kan banyak hal yang harus kita cermati. Iya. Tapi secara umum dapat kami katakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bandar Barat siap untuk menjadi produsen halal. Artinya apapun yang diproduksi oleh masyarakat setempat itu bersertifikat halal. Betul. Dan kita siap untuk memberi dukungan, kita siap untuk bermitra dengan siapapun yang mendukung program tersebut ada di Kabupaten Bandar Barat. Barangkali ada hal lain Pak yang ingin disampaikan sehubungan dengan surat edaran ini. Oh ya, baik. Tentu kami berharap juga kepada kita semua, terutama pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bandar Barat dan umumnya di Aceh, untuk senantiasa menampilkan produk-produk yang halal. Bagaimanapun juga halal itu adalah brandingnya kita, umat Islam. Kita ingin bahwa produk halal ini bukan hanya implementasi dari pelaksanaan undang-undang dalam hal ini kanun, tapi juga bagaimana kita masyarakat di Kabupaten Bandar Barat dan umumnya di Aceh itu mendapatkan olahan pangan, ya kan, kemudian wisata itu dengan halal. Karena bagaimanapun kita umat Islam wajib untuk mengkonsumsi yang halal. Saya pikir ini tentu kita juga berharap kepada pemerintah Aceh, khususnya MPU juga memberikan perhatian yang lebih kepada kami, kepada pemerintah Kabupaten Bandar Barat untuk mendorong pelaku-pelaku usaha dan industri yang ada di Kabupaten Bandar Barat itu dapat bersertifikat halal. Tujuannya tidak lain agar bagaimana kemudian kita umat Islam tidak ragu untuk menikmati apapun olahan yang ada di Aceh, apapun olahan yang ada di tempat di Kabupaten Bandar Barat, sehingga siapapun yang hadir nanti ke Kabupaten Bandar Barat dia sudah yakin bahwa olahan tersebut pastilah halal. Apalagi fokusnya pertanian dan wisata tadi Pak ya. Artinya ketika karena yang halal ini juga akomodatif terhadap non muslim. Apalagi yang muslim. Betul. Maka ketika mereka hadir ke tempat kita pastikan bahwa apapun yang mereka nikmati semuanya halal. Benar. Sekalipun kemudian yang hadir ketika adalah orang asing. Dia akan kita suguhkan dengan wisata, dengan olahan, dengan makanan, minuman, masyarakat yang semuanya halal. Waktu kita masih ada nih. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan terakhir nih Pak ke para pihak atau gimana? Ya. Baik.
tentu implementasi dari Kanun Aceh nomor 8 2016, kemudian surat edaran gubernur, kami berharap juga kami secara pemerintah Kabupaten Banda Meriah tentu tidak dapat bekerja sendiri. Ya, kami di pemerintah kabupaten juga tentu tidak dapat melakukan kegiatan yang sifatnya parsial. Ya kan, karena bagaimanapun pelaku usaha ini kan dia lintas wilayah, lintas kabupaten, lintas provinsi, bahkan lintas negara. Kami memiliki branding kopi yang sudah diekspor ke luar negeri. Kami sudah punya brand. Kita sudah mendapatkan SKA, surat keterangan asal dari kementerian. Kalau sebelumnya petani kopi di Kabupaten Banda Meriah itu kemudian harus memakai brand dari daerah lain untuk menjual kopinya. Tapi hari ini melalui apa yang sudah dicapai oleh Bapak Bupati di tahun 2022 kita sudah mendapatkan surat keterangan asal. Ya, artinya produk lokal sudah diakui. Ya, dan kemudian para eksportir kopi yang ada di Kabupaten Banda Meriah itu tidak lagi harus kemudian ke Sumatera Utara. Dia bisa langsung membawa produknya itu ke luar negeri, ke Amerika, ke Singapura, ke Brazil, ke Eropa, karena kita sudah menerbitkan SKA. SKA inilah kemudian sangat dinanti oleh masyarakat Kabupaten Banda Meriah, karena pelaku ekspor ini tidak lagi memakan biaya yang cukup besar untuk memakai brand daerah lain, sehingga yang terkenal itu adalah betul-betul kopi Gayo. Nah, tentu kami berharap pemerintah Kabupaten Banda Meriah, kabupaten lain yang ada di Aceh, kemudian pemerintah provinsi juga dapat melihat hal ini sebagai suatu hal yang harus kita jaga bersama, harus kita implementasi bersama, agar kemudian kami di Kabupaten Banda Meriah itu betul-betul dalam menata pengelolaan wisata, menata pengelolaan industri itu dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Nah, karena bagaimanapun Banda Meriah adalah kabupaten kopi, Banda Meriah adalah kabupaten wisata. Kopi dan wisata erat kaitannya dengan makanan dan minuman, dan makanan minuman yang kita suguhkan, yang kita jual tentu harus makanan minuman yang halal, sehingga kemudian tidak hanya dijual keluar, tapi juga masyarakat lokal dapat menikmatinya dengan tanpa ragu-ragu untuk hadir ke Kabupaten Banda Meriah. Dan peran pemerintah Aceh, kami juga berharap dukungan tidak hanya kemudian dari sisi halal, tapi juga bagaimana pelaku-pelaku industri dan usaha yang sudah tersertifikat halal ini juga dapat mengembangkan diri lebih jauh, lebih baik, sehingga kemudian terlihat ada keberpihakan dari pemerintah terhadap mereka yang sudah bersertifikat halal dan yang belum, sehingga mendorong, memotivasi para pelaku usaha industri lain untuk kemudian ingin mensertifikatkan halal produknya. Dan ini kan menjadi persaingan yang sehat. Jadi mereka yang belum termotivasi, yang sudah kita angkat gitu kan, kemudian kita bantu dengan kerjasama dari semua aspek, dan ada intervensi dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dukungan kabupaten kota yang ada di sekeliling Kabupaten Banda Meriah, sehingga saya yakin dan percaya apa yang kita cita-citakan menjadi bahwa Kabupaten Banda Meriah menjadi produsen halal itu akan terwujud. Amin. Baik, terima kasih Pak Asisten yang sudah berkenan hadir jauh-jauh dari tengah saya juga ke Banda Aceh. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu kembali untuk membicarakan dan membahas hal-hal lain yang lebih menarik. Demikian pemirsa pertemuan kita hari ini. Kami mohon maaf atas kekurangan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.